Halo, selamat datang di Riser Film. Di sini saya akan membahas alur cerita film Frozen yang kedua, yaitu kelanjutan dari yang pertama, yang menceritakan tentang Elsa dan Anna yang harus memperbaiki masalah yang dibuat oleh kakek mereka. Oke, langsung saja ke ceritanya. Intro dulu. Di awal film, terlihat Elsa dan Anna yang masih kecil sedang bermain salju yang berasal dari kekuatan Elsa. Tidak lama kemudian, kedua orang tua mereka datang yang bernama King Edner dan Queen Eduna. Di sana, mereka disuruh untuk tidur dengan sebuah dongeng masa kecil ayahnya mengenai hutan ajaib. Cerita tersebut menceritakan sebuah hutan tua di ujung utara. Dan hutan tersebut dilindungi para roh yaitu udara, api, air, dan bumi. Di dalamnya juga terdapat suku Notudra yang misterius yang hidup berdampingan dengan para roh. Meskipun mereka hidup dengan cara yang berbeda, suku Notudra dan kerajaan Arendelle membuat perjanjian persahabatan di antara mereka. Untuk menghormati perjanjian tersebut, Raja Runat, yaitu pemimpin Arendelle pada saat itu, memberikan bendungan sebagai hadiah untuk memperkuat perarian suku Notudra. Kemudian suku Notudra dan kerajaan Arendelle mengadakan perayaan atas perdamaian mereka, dan juga perayaan tersebut juga ada Edner kecil, yaitu ayah Elsa dan Anna. Di sana mereka sangat terpesona dengan keajaiban dari para roh. Di acara itu, Edner kecil melihat gadis Notudra yang sedang bermain dengan roh angin. Di saat itu tidak ada topan, tidak ada badai. Tiba-tiba suku Notudra dan kerajaan Arendelle menyerang satu sama lain dan mengakibatkan ayah Edner kecil meninggal, yaitu kakek Anna dan Elsa. Pertempuran itu juga membuat marah para roh. Para roh tersebut menyerang tidak memandang bulu dari suku Notudra maupun pasukan Arendelle. Edner kecil yang tidak tahu apa-apa terjatuh pingsan dan ia diselamatkan oleh seseorang. Setelah kejadian tersebut, hujan ajaib mengisolasi diri dari dunia luar dan di mana orang tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar, termasuk suku Notudra dan pasukan Arendelle yang tadi berperang. Mereka tidak akan bisa keluar dari kabut tersebut, kecuali Edner yang keluar dari kabut tersebut langsung menjadi sosok Raja Arendelle sampai sekarang dan kisah pun selesai. Setelah cerita itu, Elsa bertanya ke ibunya, apakah hutan ajaib bisa bangkit lagi? Ibunya pun menjawab, hanya atau Hala yang tahu. Atau Hala yaitu merupakan sebuah tempat istimewa yang berisi sungai dari ingatan masa lalu. Bentar, sebelum lanjut, pastikan sudah menekan tombol like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Lanjut. Kemudian terjadi time skip yang berada setelah kejadian Frozen pertama. Di sini kita diperlihatkan dengan Elsa yang telah dewasa dan telah menjadi ratu dari Arendelle. Kemudian pada saat Elsa yang mau memasuki ruangan, tiba-tiba saja mendengar nyanyian yang begitu keras. Namun anehnya pelayan kerajaan tidak mendengar suara itu. Do you hear that? What? Pada malam harinya, Anna, Elsa, Olaf, Kristoff, dan Siffen seekor rusa sedang bermain tebak-tebakan, hingga pada akhirnya giliran Elsa. Namun pada saat itu Elsa mendengar kembali nyanyian misterius tadi. Namun sekarang terdengar seram karena muncul kembali malam hari. Elsa pun memutuskan untuk mensudahi permainan dengan alasan terlalu lelah. Namun Anna merasa ada yang aneh terhadap Elsa, seperti menyembunyikan sesuatu.
Anna pun memutuskan untuk memeriksa keadaan Elsa. Di sana, Anna meminta Elsa untuk memberitahu apa yang terjadi. Karena Anna melihat Elsa yang sangat gelisah, memutuskan untuk menenangkan Elsa dengan nyanyian lagu yang sering dinyanyikan oleh ibunya. Hingga pada akhirnya mereka pun tertidur. Elsa yang tertidur mendengar kembali suara nyanyian misterius itu. Seberapa keras yang dilakukan Elsa untuk menutupi suara tersebut ternyata tidak bisa karena suara tersebut sangatlah keras. Lalu Elsa memutuskan keluar dan mencari sumber suara itu. Namun Elsa tidak sengaja membangunkan para roh. Roh tersebut pun marah dan angin tertiup sangat kencang dan tanah di situ mulai bergetar-getar. Dan Elsa pun memutuskan untuk mengungsikan para penduduk menjauh dari kerajaan Arendelle yang sepertinya kerajaan Arendelle sedang dikutuk oleh para roh. Pada saat mereka sedang mengungsi, tiba-tiba saja para troll datang dan membawakan pesan kepada Elsa dan Anna, yang dimana mereka harus memperbaiki sebuah kesalahan. Dan untuk mencari jawaban itu, mereka memutuskan mencari asal dari suara nyanyian misterius yang diperkirakan berasal dari hutan ajaib. Elsa pun menyerahkan penduduk Arendelle kepada troll sementara sebagai pengganti Elsa di saat ia sedang pergi ke hutan ajaib. Kemudian troll memberitahu Anna biasanya semua orang takut dengan kekuatan Elsa, namun sekarang mereka harus mendoakan Elsa agar kekuatannya semakin besar untuk menghadapi para roh yang marah. Dan perjalanan menuju hutan ajaib pun dimulai. Dan sepanjang perjalanan mereka, Olaf sering sekali mengoceh tentang air yang dimana air memiliki ingatan, kata Olaf. Singkat cerita, mereka telah sampai di hutan ajaib. Yang sekarang hutan ajaib itu masih dengan kabut yang sangatlah tebal yang menjaga dari dunia luar maupun dari dunia dalam. Elsa pun mencoba mendekat dan ternyata kabut tersebut mengizinkan Elsa bersama yang lain untuk memasuki hutan ajaib. Mereka pun memasuki kabut tersebut dan sampailah ke dalam hutan ajaib yang tampaknya begitu indah dan juga bendungan yang menjadi hadiah Arendelle ke Nautudra waktu itu masih berdiri kokoh. Setelah berkeliling, mereka melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba saja ada pusaran angin yang datang dan langsung menyedot mereka. Pusaran angin tersebut merupakan roh angin. Ternyata pusaran angin tersebut hanya mengincar Elsa. Elsa pun dengan kekuatan berusaha untuk melawan roh angin. Di dalam sana, Elsa melihat bayangan ayahnya waktu kecil dan peperangan antara Arendelle dan suku Nautudra, dan akhirnya Elsa dapat keluar dari pusaran angin. Karena efek es yang sangat dingin, bayangan tadi yang dilihat Elsa juga ikut membeku, yang ternyata itu merupakan momen masa lalu. Hana pun mengingat dengan perkataan Olaf yang sering diucapkan, yaitu air memiliki ingatan. Dan salah satu bayangan yang membeku terdapat ayah mereka dan seorang gadis yang menyelamatkannya. Tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara trompet, dan muncullah suku Nautudra dan bersama pasukan Arendelle yang terjebak di hutan ajaib bertahun-tahun. Dan mereka masih memiliki dendam satu sama lain. Elsa pun memisahkan mereka dengan kekuatan esnya. Semua orang yang melihat itu sangat terkejut karena baru pertama kalinya melihat seseorang yang mempunyai kekuatan sihir. Kemudian Olaf mencoba menceritakan kepada mereka untuk menjelaskan tujuan Elsa bersama yang lain datang ke hutan ajaib. Yang dimana cerita tersebut merupakan recap dari film Frozen yang pertama. Setelah diceritakan Olaf, para kesatria Arendelle percaya kalau Elsa merupakan ratu dari Arendelle. Setelah itu tiba-tiba saja terjadi kebakaran yang diduga merupakan ulah dari roh api, yang dimana kebakaran tersebut menjalar ke seluruh pohon. Elsa pun mencoba untuk menghentikan roh api dengan kekuatan sihirnya, hingga pada akhirnya Elsa telah berhasil membuat roh api terpojok. Ternyata roh api tersebut merupakan seekor bunglon. Elsa pun mencoba menjinakkan roh api. Karena roh api yang sudah mulai tenang, kebakaran pun menghilang.